Bab 161. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua yang terjadi di pintu masuk kota telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Selain itu, nama-nama Wenren Yue dari Istana Bunga, Murong Yao dari Sekte Pedang, Leng Xinran dari Istana Salju, dan Yuan Hua dari sekolah asal juga telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Hal ini menyebabkan semua pro-founder yang datang untuk berpartisipasi dalam peringkat Ascension mendapati kegembiraan. Para murid dari banyak klan dan banyak pembudidaya independen secara bersamaan menuju ke pintu masuk kota untuk mengukur kekuatan mereka dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sekte Pedang memiliki properti sendiri bahkan di ibu kota kekaisaran. Di aula sebuah penginapan bernama Celestial Residence, semua murid Sekte Pedang yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan berada di sini. Mereka semua memiliki ekspresi serius sementara kekhawatiran bahkan muncul di mata mereka. Alasan mereka khawatir adalah bahwa mereka biasanya jenius di antara para jenius di Sekte Pedang. Namun, kejadian hari ini memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa jika itu dalam hal seluruh wilayah selatan, maka ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan para jenius sejati. Ini menyebabkan kepercayaan diri mereka mulai goyah. Saat dia menatap ekspresi mereka, Su Qingxi menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi begitu orang-orang ini dibawa ke ibu kota kekaisaran dan menyaksikan kekuatan para jenius mengerikan yang sejati itu. Meskipun dia sadar bahwa ini akan terjadi, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun, untungnya, dua orang tidak mengungkapkan ekspresi seperti itu. Kedua orang ini adalah Yang Ye dan Murong Yao. Saat dia menatap mereka berdua, alis Su Qingxi yang bersatu dengan erat telah mereda perlahan. Dengan mereka berdua, Sekte Pedang tidak akan berkurang sejauh tidak memiliki harapan sama sekali. Setelah beberapa saat, Yu Heng melirik mereka semua dan berkata, "Saya kira kalian semua memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang kekuatan yang dimiliki oleh para murid dari kekuatan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada jarak antara Sekte Pedang kami dan orang-orang seperti Istana Bunga, Istana Salju, dan sekolah asal. Namun, ini tidak menyatakan bahwa para murid dari Sekte Pedang kita tidak bisa naik peringkat naik. Namun, jika kamu kehilangan kepercayaan pada dirimu bahkan sebelum peringkat kenaikan dimulai, maka benar-benar tidak ada harapan untuk kalian semua." Petik 2. Penatua Komandan Pedang. Bukannya kita tidak percaya diri, kita hanya takut menjadi sasaran. Sementara itu, Si Turong berbicara dengan tiba-tiba. Menjadi sasaran. Anda berbicara tentang sekte hantu. Yu Heng mengerutkan kening saat dia berbicara. Si Turong menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte hantu adalah musuh bebuyutan sekte pedang kita. Bahkan jika mereka tidak menargetkan kami akan menargetkan mereka. Murid berbicara tentang Istana Bunga. Jika anggota Istana Bunga dan sekte hantu bergabung melawan para murid sekte pedang kita, maka belum lagi naik peringkat, kita mungkin bahkan tidak bisa bertahan hidup. Saat dia berbicara, dia bahkan secara khusus melirik Yang Ye. Su Qingxi yang tetap diam di samping mengerutkan kening. Dia mengerti apa yang dimaksud Si Turong, dan semua orang di sini juga memahaminya. Meskipun Si Turong menargetkan Yang Ye, tidak dapat dipungkiri bahwa kata-katanya masuk akal. Mereka terikat untuk melawan sekte hantu sampai mati, tetapi jika sekte bunga berdiri di sisi sekte hantu karena Yang Ye, maka semua murid yang berpartisipasi dari sekte pedang akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, sekte pedang tidak memiliki kekuatan untuk melawan Istana Bunga dan sekte hantu pada saat yang sama. Ketika dia melihat Yu Heng mengerutkan kening namun tetap diam, Si Turong melanjutkan. Penatua Pedang memerintah, murid tahu bahwa pasti ada alasan mengapa sekte memungkinkan Yang Ye untuk berpartisipasi dalam peringkat Ascension. Tapi izinkan murid untuk membuat pernyataan berani. Yang Ye sendiri hanya di peringkat kedua dari alam surga pertama. Bukannya aku meremehkannya, tapi mungkin tidak mungkin baginya untuk masuk 100 peringkat teratas dengan kekuatannya. Kami benar-benar tidak boleh menyinggung raksasa seperti Istana Bunga karena dia. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, banyak murid yang hadir di sini telah mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Namun, Murong Yao menggelengkan kepalanya dan sebaliknya mendesah, sedangkan, Yang Ye tetap diam seolah-olah dia belum mendengar Si Turong. Menurut Yang Ye, satu-satunya alasan dia mewakili pedang sekte di peringkat Ascension adalah demi Su Qingxi. Selama Su Qingxi tidak menentang partisipasinya, maka dia tidak peduli dengan pendapat orang lain sama sekali. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Su Qingxi menatap Si Turong ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Si Turong senang ketika mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, kita secara alami harus menyerahkan Yang Ye ke Istana Bunga. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan menyelesaikan bahaya yang kita hadapi, kita bahkan akan mendapatkan sekutu yang kuat selama peringkat kenaikan. Bisa dikatakan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Petik 2. Kalian semua memiliki pendapat yang sama. Tatapan Su Qingxi perlahan melewati semua murid lainnya. Penatua Su, saya pikir pendapat senior Brother Situ masuk akal. Jika kekuatan Yang Ye sangat tangguh dan dapat membantu pedang sekte kami mendapatkan peringkat yang baik di peringkat kenaikan, maka tidak apa-apa bahkan jika kita harus menyinggung Istana Bunga untuknya. Namun,
Seperti yang dikatakan saudara senior situ, Yang Ye hanya berada di peringkat kedua alam surga pertama. Kekuatannya memang tidak buruk, tapi itu hanya dalam hal para murid dari pedang sekte kita. Lagi pula, jenius mana yang memiliki tempat pada peringkat yang tidak mampu melampaui barisan kultivasi untuk melakukan pertempuran. Dengan bidang kultivasi Yang Ye saat ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membantu sekte pedang kita. Jadi, murid setuju dengan saran senior Brother situ, kata seorang murid pengadilan dalam di belakang situ Rong. Murid menyetujui saran kakak situ juga. Murid lain berdiri dan berkata, sekte pedang saya sudah memiliki musuh yang tangguh, sekte hantu. Jadi, menyinggung istana bunga sekarang benar-benar tidak bijaksana. Petik 2. Murid juga menyetujui saran kakak situ. Murid juga menyetujui. Tidak lama lagi, semua murid selain Murong Yao dan Qin Feng telah menyuarakan persetujuan mereka atas saran situ Rong. Yang Ye masih tetap diam. Sementara itu, Murong Yao berdiri, membungkuk pada Yu Heng, dan kemudian berkata, pedang penatua, murid tidak menyetujui saran situ Rong. Pertama, Yang Ye mewakili sekte pedang kita sekarang, jadi bukankah menyerahkan Yang Ye sama dengan mengatakan bahwa sekte pedang kita takut dengan istana bunga? Bukankah para murid dari sekte pedang kita akan kalah dengan murid-murid istana bunga ketika mereka berkeliaran di dunia untuk menjadi marah di masa depan? Mungkin saran situ Rong dapat memungkinkan sekte pedang kita untuk membentuk hubungan yang baik dengan istana bunga, tetapi harga dari hubungan baik ini adalah martabat sekte pedang kita dan martabat puluhan ribu murid di sekte pedang kita. Meskipun pedang sekte kita relatif lebih lemah dari istana bunga, itu bukan karena takut istana bunga, kan? Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Murong Yao bahkan tidak melirik situ Rong dan yang lainnya yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka. Dia tidak tahu permusuhan seperti apa yang ada antara Yang Ye dan istana bunga, tapi dia jelas menyadari kekuatan yang dimiliki Ye. Belum lagi masuk ke 100 teratas, dengan kekuatan Yang Ye, itu bahkan sangat mungkin baginya untuk diperingkatkan pada peringkat Ascension itu sendiri. Selain itu, dia tidak tahan melihat perilaku situ Rong dan yang lainnya. Su Qingxi mengangguk ringan, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yu Heng dan berkata, kakak senior, apa keputusanmu? Yu Heng melirik Yang Ye sebelum dia berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa permusuhan yang ada antara Yang Ye dan istana bunga, seperti yang dikatakan Murong Yao, dia mewakili Sword Sect kita. Karena dia mewakili sekte pedang kita, maka tidak mungkin pedang sekte kita menyerahkannya. Jangan pernah menyebut ini lagi. Begitu dia selesai berbicara, Yu Heng melirik situ Rong dan yang lainnya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari tipuan yang mereka lakukan? Jika Yang Ye benar-benar memiliki kekuatan yang lebih rendah seperti yang mereka katakan, maka dia akan setuju untuk menyerahkan Yang Ye. Namun, Yang Ye telah memahami SWOT Intent, dan Yang Ye sendiri adalah anggota asosiasi Master Talisman. Jika dia memainkan peran penjahat di sini, maka dia akan benar-benar menyinggung asosiasi Master Jimat. Dibandingkan dengan Istana Bunga, dia bahkan lebih tidak mau menyinggung asosiasi Guru Jimat. Ekspresi situ Rong dan yang lainnya menjadi lebih tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar Yu Heng. Situ Rong menatap tajam ke arah Murong Yao, namun yang terakhir langsung mengabaikannya. Ini menyebabkan ekspresi situ Rong tumbuh tidak sedap dipandang hingga ke tingkat yang ekstrim. Yang Ye masih diam. Dari awal hingga akhir, ia hanya peduli pada Su Qingxi. Jadi, dia tidak akan membuktikan apapun pada situ Rong dan yang lainnya. Adapun Yu Heng, dia tidak peduli sama sekali dengan Yu Heng. Bagaimanapun, Yu Heng tidak memiliki wewenang untuk menyerahkannya. Lagi pula, guru yang ia peroleh dengan mudah bukanlah tekanan. Mari kita bicara tentang para jenius dari wilayah selatan sekarang. Yu Heng berkata, kalian semua baru saja menyaksikan puncak gunung es hari ini. Ada banyak jenius mengerikan di seluruh wilayah selatan misalnya, 3 saudara senior Yuan Hua dan jenius Akademi Kekaisaran. Selain 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran, ada beberapa jenius di antara para pembudidaya independen dan murid yang relatif terkenal dari berbagai klan. Petik 2. Apakah kita memiliki informasi yang terkait dengan orang-orang ini? Jejak kejutan dan kebahagiaan melintas di mata Murong Yao. Yu Heng mengangguk dan berkata, tentu saja. Sekte pedang kami mulai mengumpulkan dan mengatur informasi para jenius dari beberapa bulan yang lalu. Sebentar lagi, saya akan membagikan informasi yang berkaitan dengan para jenius yang kami rasa mampu mengancam kalian semua. Informasi tersebut mencakup pencapaian mereka dalam pertempuran, evaluasi kekuatan mereka, dan metode untuk menghadapinya. Petik 2. Mereka semua senang mendengar ini. Tentu akan menjadi yang terbaik jika mereka memiliki informasi dan evaluasi kekuatan para jenius ini. Karena hanya dengan mengetahui diri sendiri dan musuh seseorang dapat menghindari bahaya kekalahan dalam pertempuran. Sekarang, mari kita bicara tentang para jenius dari sekolah asal dan Akademi Kekaisaran. Ekspresi Yu Heng sedikit serius ketika dia berkata, para jenius yang akan kubicarakan adalah para jenius mengerikan sejati dalam generasi muda di selatan wilayah. Jika Anda bertemu mereka selama kompetisi, maka yang terbaik adalah mengakui kekalahan sekaligus. Petik 2. Bab 162.
Mari kita bicara tentang Istana Salju dulu. Kalian semua melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah Leng Xinran. Dia berada di puncak alam surga pertama dan menempati posisi pertama di peringkat pengadilan luar Istana Salju. Menurut rumor, dia telah mengolah teknik budidaya peringkat bumi kelas menengah Istana Salju, teknik es gelap. Tapi sekarang sepertinya itu bukan rumor tapi fakta. Kalian semua mungkin memperhatikan rambut perak yang dia miliki. Itu bukan rambut perak biasa. Setiap untai tunggal sebanding dengan harta peringkat mendalam kelas rendah. Jadi, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus sangat berhati-hati terhadap rambut peraknya. Yu Heng berbicara perlahan. Semua orang di sini merasa terkejut setelah mendengar ini. Karena satu helai rambut setara dengan harta peringkat mendalam kelas rendah. Jadi, mereka semua merasakan gelombang teror ketika mereka berpikir tentang rambut perak yang menutupi kepalanya. Yang Ye memiliki ekspresi serius juga. Ketika rambutnya digabungkan dengan metode serangan misteriusnya, bahkan Yang Ye tidak berani mengatakan dia pasti bisa mengalahkan Leng Xinran. Apalagi siapa yang tahu apakah ia memiliki kartu truf lainnya. Semua orang dengan cepat mengangguk. Ketika dia melihat mereka semua mengangguk, Yu Heng melanjutkan. Sekarang, kita akan pindah ke Istana Bunga. Wanita itu yang bersaing dengan Leng Xinran barusan disebut Wenren Yue, dan seperti Leng Xinran, dia berada di puncak alam surga pertama dan menduduki posisi pertama di pemeringkatan luar Istana Bunga. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak diketahui. Meskipun kita belum pernah menyelidiki kekuatan tempurnya yang sebenarnya, kalian semua telah menyaksikan kemampuannya untuk menyaingi Leng Xinran, jadi kekuatannya jelas sangat luar biasa. Selain itu, rumor mengatakan bahwa dia memiliki artefak Sudodao, tetapi rumor ini tidak diverifikasi. Artefak Sudodao. Semua orang di sini memandang Yu Heng ketika mereka mendengar ini, dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan, keheranan, dan ketakutan yang mendalam. Apa itu artefak Sudodao? Dark Treasures dibagi menjadi surga, bumi, mendalam, dan peringkat kuning, sedangkan, artefak Dao berada di atas Treasures kegelapan peringkat surga. Belum lagi artefak Dao, beberapa dari mereka bahkan telah melihat harta karun peringkat surga atau bumi peringkat. Setelah semua, bahkan Sekte Pedang tidak memiliki banyak harta pangkat bumi. Namun seorang murid pengadilan luar dari Istana Bunga sebenarnya mungkin memiliki artefak Sudodao. Meskipun itu hanya artefak Sudodao, itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika mendengar kata-kata itu, Sudodao artifak. Dia sangat jelas menyadari kekuatan artefak Sudodao, dan dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dapat digunakan melawan ahli Realm Spirit. Jika Wenren Yue menggunakannya dalam pertempuran selama peringkat kenaikan, maka yang lain hanya bisa mengakui kekalahan. Bahkan Yang Ye tidak berdaya sebelumnya. Meskipun dia memiliki artefak Sudodao juga, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakannya selama peringkat Ascension. Karena jika dia melakukannya, maka dia pasti akan dikejar oleh seluruh sekte hantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat melawan raksasa seperti Ghost Sekte. Itu hanya kemungkinan. Yu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, apalagi, bahkan jika dia memilikinya, tidak perlu terlalu takut. Karena artefak Sudodao bukanlah sesuatu yang dapat dikontrol di ranah kultivasinya saat ini. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya, saya kira dia harus membayar harga yang sangat tinggi yang bahkan mungkin menghabiskan nyawanya. Jadi, kecuali dia menghadapi situasi di mana hidupnya dalam bahaya, dia mungkin tidak akan menggunakannya. Petik 2. Yang lain menghela napas lega ketika mereka mendengar ini. Mereka semua jenius top di Sekte Pedang, tetapi mereka akan melebih-lebihkan kemampuan mereka jika mereka pikir mereka mampu mengancam kehidupan Wenren Yue. Meskipun sedikit memalukan, itu adalah fakta. Sekarang saatnya untuk Sekte Hantu. Gumpalan rasa dingin muncul di wajah Yu Heng ketika dia berkata, semua dari kalian telah melihat Xiu Luo dari Sekte Hantu. Dia adalah murid dari Sekte Hantu yang memahami maksud pembantaian, dan saya kira kalian semua memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatannya sekarang. Tapi yang ingin saya ceritakan tentang Anda adalah dia jauh lebih menakutkan daripada yang pernah Anda bayangkan. Petik 2. Penatua Penguasa Pedang. Sementara itu, Qin Feng berkata, jadi bagaimana jika dia telah memahami Slater Intent, mengapa kita perlu takut padanya dengan suster senior Murong di pihak kita? Si Turong melirik Qin Feng sementara gumpalan ketidaksenangan dan kemarahan melintas di matanya. Yu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Murong Yao tidak bisa disangkal, dan saya percaya bahwa dia tidak akan kalah dari Xiu Luo. Namun, kalian semua tidak boleh gegabah karena itu. Kecerobohan akan membawa kematian bagi kalian semua. Terutama kamu, Murong Yao, pasti akan ada pertempuran antara kamu dan Xiu Luo di masa depan, dan kamu tidak boleh ceroboh saat berperang dengannya. Selain itu, Anda harus berhati-hati dengan Slater Intent. Petik 2. Murid akan mengingat itu. Murong Yao mengangguk. Yu Heng mengangguk, dan kemudian dia melirik yang lain dan berkata, adapun kalian semua, jika kamu bertemu Xiu Luo sementara Murong Yao tidak ada, maka kamu tidak harus melawannya dan segera mundur sebagai gantinya. Memahami.
Pedang pemimpin Penatua, jika kita mundur tanpa perlawanan, maka tidak akan seperti mengatakan sekte pedang kita takut dengan sekte hantu. Si Turong berkata dengan suara rendah, murid mengerti bahwa sekte hantu Siuluo sangat tangguh, tetapi murid tidak takut. Jika murid bertemu dengannya selama kompetisi, maka murid benar-benar tidak akan mundur tanpa perlawanan. Selain itu, murid yakin akan kemampuan murid untuk membunuhnya bahkan jika dia telah memahami maksud pembantaian yang dibicarakan oleh pemimpin pedang. Petik 2. Yang Ye melirik si Turong sambil mengutuk dalam hatinya. Idiot. Bagaimana Yang Ye tidak mengerti bahwa si Turong telah mengatakan semua itu untuk didengar Yu Heng. Bukannya Yang Ye memandang rendah si Turong, tapi si Turong pasti akan dikalahkan jika dia bertemu Siuluo. Karena Yang Ye merasakan aura berbahaya dari Siuluo namun tidak merasakan perasaan yang sama dari si Turong. Murong Yao melirik si Turong dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Yu Heng mengerutkan kening dan berkata, si Turong, pikiran dan rohmu baik, tetapi Anda harus tahu bagaimana bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Pengorbanan yang tidak berarti adalah hal yang bodoh. Saya tahu bahwa Anda memiliki kartu truf, dan saya tahu bahwa Anda menyembunyikan kekuatan Anda sebelumnya, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa Siuluo tidak memiliki kartu truf lain selain Slater Intent? Petik 2. Murid tidak merasa murid akan kalah dari Siuluo. Si Turong bertahan dalam cara berpikirnya. Sebagai kakak senior dari semua murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang, itu tentu saja bahwa ia akan berurusan dengan musuh terkuat dari Pedang Sekte selama peringkat Ascension. Penatua Pedang Komandan, aku merasakan kekuatan senior Brothers itu tidak kalah dengan Siuluo juga. Sementara itu, Murong Yao yang telah terdiam sampai sekarang berkata, senior Brothers itu memiliki bidang kultivasi tertinggi di antara kita, dan dia memiliki berada di pengadilan dalam untuk periode waktu terpanjang juga. Saya percaya bahwa tidak masalah apakah itu dalam hal teknik pedang atau aspek lainnya, dia harus menjadi yang terkuat di antara kita semua. Jadi, itu seharusnya kakak senior situ yang berurusan dengan lawan terkuat dari sekte pedang kita. Murong Yao bukan idiot. Karena seseorang bersedia berurusan dengan sosok berbahaya seperti Siuluo, maka dia tentu saja terlalu bersemangat untuk itu terjadi. Jika si Turong menang, maka itu alami untuk yang terbaik, tetapi jika si Turong dikalahkan, itu akan baik-baik saja juga. Bagaimanapun, bukan hidupnya yang akan hilang. Si Turong melirik Murong Yao dengan terkejut. Sejak awal, Murong Yao tidak pernah memanggilnya sebagai kakak laki-laki atau dia tidak pernah hormat kepadanya. Mengapa dia berbicara atas nama saya sekarang? Alis Yu Heng bersatu bahkan lebih erat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan ringan dan berkata, saya tahu bahwa Anda berdua tidak rukun, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa hanya persatuan yang akan memungkinkan Anda semua bertahan dari kompetisi untuk naik ke Ascension Ranking. Memahami? Iya, Murong Yao dan si Turong buru-buru mengangguk. Namun, tidak diketahui apakah mereka benar-benar mengerti Yu Heng. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Peringkat Ascension bahkan belum dimulai, namun perselisihan internal telah muncul di SWOT Sect. Bagaimana kelompok seperti itu bisa bersaing memperebutkan tempat di peringkat dengan kekuatan lain? Kekhawatiran muncul di mata Su Qingxi dan Yu Heng. Dengan kemampuan cerdas mereka, mereka secara alami tahu bahwa Murong Yao, Yang Ye, dan Qin Feng tidak berhubungan baik dengan para murid senior pengadilan dalam. Namun, mereka tidak punya cara untuk menyelesaikan ini. Generasi muda dari Sekte Pedang benar-benar tidak memiliki sosok yang berwibawa. Ketika dia berpikir ke sini, Su Qingxi melirik Yang Ye. Jika Yang Ye tidak meninggalkan pedang sekte dan jika Yang Ye diberi sedikit waktu lagi, maka dengan kekuatannya, tidak ada orang di generasi yang lebih muda dari pedang sekte akan bisa melawan Yang Ye. Dengan perwakilan seperti itu, generasi muda dari sekte pedang pasti akan menjadi bersatu. Tapi, Su Qingxi menghela nafas sekali lagi. Seperti yang Ye katakan, pedang sekte sudah diambang kematian. Jika seorang murid yang mempesona tidak muncul dalam sekte pedang dalam beberapa tahun mendatang, maka sekte pedang mungkin benar-benar akan dikurangi menjadi kekuatan kelas 2. Hati Yang Ye sedikit sakit ketika dia melihat kekhawatiran di mata Su Qingxi. Dia tahu mengapa Su Qingxi khawatir, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu benar-benar mustahil bagi Yang Ye untuk membalikkan situasi di mana SWOT Sect saat ini berada. Belum lagi membawa perubahan ke Sekte Pedang, dia mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan token kenaikan selama peringkat kenaikan. Setelah semua, bahkan jika para jenius mengerikan dari sekolah asal dan kekaisaran Grand Qin dikesampingkan, dia bahkan tidak 100% percaya diri dalam kemampuannya untuk mengalahkan dua jenius dari Istana Salju dan Istana Bunga. Bab 163-163 Qin Yuran, seorang jenius dari Akademi Kekaisaran Grand Qin. Dia serba bisa baik dalam seni bela diri dan seni liberal, dan dia peringkat di posisi pertama di kedua dalam Imperial Academy. Dia berada di puncak alam surga pertama, dan kekuatan sejatinya tidak diketahui. Menurut rumor, dia memiliki Dark Tracer Heaven Rank, tetapi tidak ada yang melihatnya menggunakannya. Rumor mengatakan dia jijik untuk menggunakannya karena Pro-Founders di bawah Spirit Realm tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menggunakannya. Fang Leng,
Puncak jenius alam surga pertama lainnya dari Akademi Kekaisaran, dan dia memiliki harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi, tombak yang menantang. Selain itu, ia telah memahami tombak wawasan dan telah memusnahkan ahli Raja Rilem peringkat ketiga. Ini bukan rumor tapi fakta. Yuan Ye, seorang jenius di puncak alam surga pertama dan peringkat di posisi 2 di peringkat pengadilan luar sekolah asal. Kekuatan sejatinya tidak diketahui, tetapi Anda semua telah menyaksikannya secara langsung sebelum pintu masuk kota. Kekuatannya benar-benar unggul dari Wenren Yue dan Leng Xinran. Yu Heng berbicara perlahan dan menjelaskan kelemahan semua jenius ini kepada mereka. Mereka semua secara alami tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat, dan mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 1 jam kemudian, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan ke aula. Dia berjalan ke sisi Yu Heng dan Su Qingxi sebelum dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Tiba-tiba, Yu Heng berdiri sementara ekspresinya berubah dengan keras, dan dia berkata, apakah informasinya akurat? Pria parubaya itu mengangguk. Yu Heng dan Su Qingxi bertukar pandang ketika mereka mendengar ini, dan gumpalan ekspresi pahit muncul di mata mereka. Setelah beberapa saat, Yu Heng menarik napas dalam-dalam, melirik mereka semua, dan berkata, ada jenius mengerikan lain, Yuan Tong dari sekolah asal. Dia adalah jenius mengerikan sejati. Dia dikatakan sebagai ahli nomor 1 di alam surga pertama dan jenius paling mengerikan di seluruh wilayah selatan selama 500 tahun terakhir. Dia mulai berkultivasi pada usia 6 tahun, mencapai alam surga pertama pada usia 10 tahun, naik ke puncaknya pada usia 13 tahun, dan kemudian menjadi ahli nomor 1 di pengadilan luar sekolah asal. Setelah itu, ia menjadi ahli nomor 1 di pengadilan negeri Origin School pada usia 15. Ya, peringkat pengadilan negeri. Kalian semua harus menyadari bahwa semua keberadaan di peringkat pengadilan inti sekolah asal adalah ahli Rilem Raja. Dia adalah orang kedua sejak Origin School didirikan untuk meraih peringkat pertama di pengadilan luar dan dalam. Yang pertama mencapainya adalah leluhur pendiri Origin School. Kecepatan kultivasinya hanya kalah dengan leluhur pendiri sekolah asal, tetapi bakat alaminya melebihi leluhur pendiri sekolah asal. Karena dia telah memahami tujuan Fis dan tujuan marsial. Dia adalah orang pertama dalam sejarah sekolah asal yang memahami dua maksud. Dia memiliki peluang terbaik untuk menjadi dewa perang di seluruh wilayah selatan. Judul Dewa Bela Diri setara dengan gelar Kaisar Pedang di antara para pembudidaya pedang. Sama seperti gelar Kaisar Pedang, gelar Dewa Bela Diri belum tercapai selama beberapa ribu tahun. 1 tahun yang lalu, dia masuk ke budidaya pintu tertutup dan seharusnya mencoba untuk memadukan tujuan Fis dan tujuan marsial. Saya berpikir bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan datang juga. Ekspresi semua orang di aula berubah setelah mendengar Yu Heng. Bahkan ekspresi Yang Ye sangat serius. Karena jika kata-kata Yu Heng benar, maka orang yang disebut Yuan Tong itu terlalu menakutkan. Dia telah mencapai alam surga pertama pada usia 10 dan bahkan telah memahami intensi Fis dan tujuan bela diri. Bakat alami seperti itu mengerikan sampai tingkat yang tak terlukiskan. Dia telah membunuh seorang ahli Raja Rilem peringkat ke-6 dan mengalahkan puncak peringkat Raja Dark Beast di pegunungan Grand Myriad. Selain itu, ia bahkan telah bertarung dengan ahli Spirit Rilem. Meskipun dia kalah pada akhirnya, dia telah melukai ahli roh alam itu. Dia jenius paling mengerikan di wilayah selatan. Saya tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Sepertinya yang pertama di peringkat kenaikan akan menjadi milik sekolah asal lagi. Yu Heng tertawa pahit. Kalau saja jenius seperti itu muncul di Sword Sect. Murong Yao tiba-tiba bertanya. Dia sudah sangat kuat, jadi mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan? Ini tidak lain untuk reputasi. Yu Heng berkata, dia adalah pakar nomor 1 di generasi muda wilayah selatan, namun sangat sedikit orang yang tahu tentang kejeniusannya sementara sebagian besar tidak sadar. Jika dia berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, maka namanya akan menyebar ke seluruh wilayah selatan. Pada saat itu, ia akan menjadi teladan di hati semua profesi generasi muda di wilayah selatan. Petik 2. Murong Yao tertawa pahit dan tidak berbicara lebih jauh. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan berpikir bahwa dia mampu melawan jenius mengerikan seperti itu. Belum lagi dia, bahkan para jenius lain dari Akademi Kekaisaran mungkin tidak akan bisa melawan jenius mengerikan seperti itu. Yang Ye meninggalkan aula dan berjalan perlahan menuju jalan. Meskipun jenius mengerikan lain yang benar-benar tidak dapat mereka tolak telah muncul, mereka semua tidak mengungkapkan tanda-tanda putus asa atau merasa putus asa. Karena tujuan mereka hanya untuk di peringkat pada peringkat dan tidak merebut posisi pertama. Di sisi lain, tujuan Yang Ye adalah posisi pertama. Yang Ye tidak jatuh dalam keputusasaan dan dia juga tidak berpikir untuk menyerah. Dia mengakui bahwa informasi ini benar-benar mengejutkannya, dan dia mengakui bahwa Yuan Tong benar-benar jenius luar biasa. Namun, itu benar-benar mustahil untuk membuatnya menyerah dan mengakui kekalahan hanya karena itu. Yang Ye bukan tipe orang yang mundur tanpa perlawanan. Selain itu, mencapai posisi pertama terkait dengan ibunya. Jadi,
Tujuannya masih untuk mendapatkan posisi pertama pada peringkat kenaikan. Tiba-tiba, Yang Ye berhenti bergerak dan berbalik karena Su Qingxi tiba-tiba muncul di belakangnya. Apakah kamu datang untuk menghiburku? Yang Ye tersenyum ketika dia berbicara. Su Qingxi menggelengkan kepalanya saat dia berjalan dengan cepat dan anggun untuk berdiri di sisi Yang Ye. Keduanya berjalan perlahan begitu saja. Setelah beberapa saat, Su Qingxi berkata, Anda tidak perlu penghiburan dari orang lain, kan? Jika itu darimu, maka aku membutuhkannya, kata Yang Ye. Langkah Su Qingxi berhenti sejenak, tetapi dengan cepat kembali normal sebelum dia berkata, Yuan Tong memang jenius yang mengerikan, dan dia salah satu jenius top bahkan dalam sejarah wilayah selatan. Namun, Anda tidak perlu takut karena bakat alami Anda tidak kalah dengan dia. Bakat alami saya tidak kalah dengan dia. Yang Ye terkejut, apa maksudmu? Su Qingxi berkata, kamu memiliki energi emas yang sangat dalam elemen emas dan telah memahami SWOT Inten dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, Anda bahkan telah mencapai tingkat 2 SWOT Inten. Selain itu, Anda dapat mengontrol Dark Beast. Anda juga seorang Master Jimat. Petik 2. Yang Ye tersenyum ketika berkata, bisakah ini dianggap sebagai bentuk penghiburan? Agak. Mereka berdua berjalan diam-diam untuk waktu yang lama, dan kemudian Yang Ye berhenti dan menatap wanita di sisinya sebelum dia berkata, Qingxi, berapa banyak anggota Sekte Pedang yang menurut Anda akan dapat kembali hidup saat ini? Petik 2. Aku tidak tahu. Su Qingxi menghela nafas. Orang mati selama peringkat kenaikan. Mungkin anggota sekte besar lainnya mungkin tidak, tetapi anggota pedang sekte pasti akan mati karena sekte hantu. Kedua sekte telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Jadi, anggota dari kedua sekte bisa saling membunuh tanpa menahan diri selama peringkat kenaikan karena itu dalam aturan. Di pintu masuk ke kota tadi, kamu seharusnya memperhatikan pria di sisi Xiuluo. Apakah Anda memiliki informasi yang terkait dengannya? Tanya Yang Ye. Su Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa dia juga tidak sederhana. Tetapi bagian intelijen dari Sekte Pedang saya tidak memiliki informasi yang terkait dengannya. Mengapa? Kamu merasa kekuatannya bahkan lebih hebat dari Xiuluo? Petik 2. Aku tidak yakin. Yang Ye berkata, tapi aku merasakan aura berbahaya darinya. Jika memungkinkan, maka manfaatkan kekuatan Sekte Pedang untuk menyelidikinya. Kalau tidak, jika dia adalah kartu truf asli Ghost Sekte, maka murid-murid yang berpartisipasi dari Sekte Pedang benar-benar tidak akan dapat kembali kali ini. Su Qingxi mengangguk, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yang Ye dan berkata, dari awal sampai akhir, kamu sangat tenang dan tenang bahkan ketika mendengarkan tentang para jenius di wilayah selatan. Apakah Anda memiliki kartu truf lain selain SWOT Inten? Yang Ye mengangguk. Memang, jika dia hanya mengandalkan pedang maksudnya, maka akan mungkin untuk naik peringkat. Tapi itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk merebut posisi pertama di peringkat. Kartu trufnya adalah teknik kontrol pedang dan jantung pedang yang tercerahkan. Dengan dua kartu truf yang dimilikinya, ia yakin bahwa ia bahkan bisa melawan jenius nomor 1 di wilayah selatan, Yuan Tong. Su Qingxi mengangguk, lalu dia terdiam. Yang Ye bertanya dengan sedikit ingin tahu. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa kartu trufku? Apakah Anda akan memberitahu saya jika saya bertanya? Su Qingxi menatap Yang Ye langsung di mata. Yang Ye tidak ragu untuk mengangguk. Gumpalan lengkungan tak terlihat muncul di sudut mulut Su Qingxi. Seringai ini seperti 100 bunga mekar sekaligus, dan itu sangat indah di luar imajinasi. Terutama ketika itu muncul di wajah yang sedingin es seperti wajah Su Qingxi. Meskipun seringai Su Qingxi sangat redup, Yang Ye masih menyadarinya. Qingxi, kamu benar-benar cantik ketika kamu tersenyum, kata Yang Ye dengan suara ringan. Su Qingxi memalingkan kepalanya dan kemudian melanjutkan berjalan perlahan dan diam. Ketika dia mengingat senyum tipis namun menarik yang dia ungkapkan sebelumnya, Yang Ye tidak bisa menahan tangan Su Qingxi, dan kemudian menarik sosok lembutnya yang tiba-tiba sedikit menegang kepelukannya. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah di telinganya, Qingxi, aku. Petik 2. Tidak diketahui apa yang didengar Su Qingxi tetapi gumpalan kemerahan dengan cepat muncul di telinga dan lehernya. Bab 164. Meskipun sudah malam, pintu masuk ke kota masih sangat ramai, dan ada kelompok orang yang muncul di platform teleportasi setiap saat. Saudara yang mungkin tidak akan datang. Manzi melihat ke kota dari pintu masuk, dan dia berbicara ketika dia melihat sosok Yang Ye masih belum muncul. Pada tengah hari sekarang, Yang Ye telah mengatakan bahwa dia akan datang untuk mencari mereka setelah dia berurusan dengan masalah SWOT Sect. Jadi, mereka bertiga belum pergi. Jika kamu ingin pergi ke Courtyard of Joy, silakan. Tidak ada yang memintamu untuk menunggu. King Hong melotot marah ke Manzi saat dia berbicara. Manzi tersipu, tersenyum malu, dan tidak berbicara lebih jauh. Tepat pada saat ini, sekelompok penjaga di baju besi perak telah tiba di pintu masuk kota untuk melakukan patroli. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti ketika melihat kelompok tiga King Hong, dan alisnya bersatu erat. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah biadab saat dia berjalan menuju kelompok King Hong. Xiu Yan,
Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya dalam memimpin berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat orang ini tiba-tiba meninggalkan kelompok. Pria bernama Xiu Yan berhenti bergerak, dan kemudian dia melirik kelompok 3 King Hong dengan marah sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Komandan Huang, aku melihat orang-orang yang membunuh adik laki-lakiku. Komandan Huang melirik kelompok 3 King sebelum dia berkata, apakah kamu yakin? Xiu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika adik lelaki saya meninggal, saya pergi ke Grand Myriad Mountains untuk menyelidiki, dan saya menemukan bahwa adik lelaki saya telah memasuki Gunung Grand Myriad dengan mereka bertiga. Adik lelaki saya telah meninggal tanpa alasan yang jelas di dalam Gunung Grand Myriad namun ketiganya tiba-tiba lenyap. Jadi, adik lelaki saya pasti dibunuh oleh 3 orang ini. Kalau tidak, mengapa mereka hilang? Adik Xiu Yan adalah Xiu Yuan yang telah memasuki pegunungan Grand Myriad bersama kelompok King Hong. Pada saat itu, dia telah mencari semua kota di sekitar pegunungan Grand Myriad namun belum menemukan berita tentang kelompok King Hong. Sepertinya mereka bertiga menguap ke udara yang tipis, dan ini membuatnya semakin yakin bahwa adik lelakinya tewas di tangan mereka. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan mereka setelah menghabiskan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pencariannya karena pengawal kekaisaran di ibu kota kekaisaran akan memulai perekrutan tahunannya. Benar saja, Xiu Yan yang telah maju ke Rilem Raja telah melewatinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan melihat 3 tentara bayaran ini di ibu kota kekaisaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Komandan Huang. Aku ingin hidup lebih buruk daripada mati bagi mereka. Xiu Yan menatap lekat-lekat pada mereka bertiga. Komandan Huang berkata dengan suara rendah. Mungkinkah kamu berniat melawan mereka di jalan? Jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota kekaisaran. Xiu Yan mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan pikiran di dalam hatinya. Komandan Huang benar, ini adalah ibu kota kekaisaran Qin, dan masa depannya pasti akan berakhir jika dia membunuh mereka di jalanan. Selain kelompok orang-orang gila dari Asosiasi Master Jimat, tidak ada yang berani melanggar hukum kekaisaran Grand Qin di dalam ibu kota kekaisaran. Setelah beberapa saat, Xiu Yan memandang Komandan Huang dan berkata, saya akan mendukung Anda selama pemilihan untuk kepala penjaga tahun ini. Komandan Huang tersenyum ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menunjuk ke salah satu penjaga di belakangnya dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga penjaga. Penjaga itu melirik kelompok 3 King sebelum dia mengangguk dan pergi. Saudara Xiu Yan, meskipun kita tidak bisa bergerak melawan mereka secara sewenang-wenang, bagaimana jika mereka melanggar hukum kekaisaran Grand Qin? Komandan Huang tersenyum palsu. Xiu Yan melirik Komandan Huang sementara jejak kewaspadaan muncul di kedalaman matanya. Pengawal kerajaan terdiri dari banyak anggota, dan tentu saja ada banyak komandan juga. Kepala penjaga adalah posisi di atas posisi komandan. Untuk menjadi kepala pengawal, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, seseorang harus mendapatkan dukungan dari anggota pengawal kekaisaran ini. Dia tidak mendukung Komandan Huang sebelum ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengubah sisi demi membalas dendam. Namun, cara dia melakukan sesuatu. Saya harus sangat berhati-hati di masa depan. Xiu Yan berpikir dalam hatinya. King Hong baru saja akan melihat sekeliling ke arah kota dan mencari sosok Yang Ye. Tiba-tiba, seorang pria parubaya tiba di depannya. Dia menilai sosoknya yang menarik dan terus terang mengungkapkan dan serakah di matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, cek. Sungguh sosok yang cantik. Sosok ini, wajah ini, jauh lebih baik daripada wanita terbaik di Courtyard of Joy. Jika saya bisa. Petik 2. Pria parubaya itu belum selesai berbicara ketika pedang melengkung bersiul di udara saat menebas pria parubaya itu. Tentu saja Manzi yang melancarkan serangan. Dia langsung geram ketika melihat seseorang menggoda adik perempuannya, dan dia tidak memikirkannya sebelum menarik pedangnya dan menyerang. Kerumunan di pintu masuk berseru ketika mereka melihat Manzi benar-benar menyerang dengan pedangnya, dan kemudian mereka buru-buru membuat jarak antara dia dan mereka. Yang menyerang yang lain di ibu kota kekaisaran itu idiot atau kuat. Gumpalan senyum aneh menyelimuti sudut-sudut mulut pria parubaya itu ketika dia melihat serangan Manzi. Tepat ketika pedang Manzi akan turun ke kepala pria parubaya itu, seutas energi yang kuat tiba-tiba menghantam pedang Manzi. Manzi tercengang di dalam hatinya sementara tangannya terasa mati rasa, dan kemudian pedang di tangannya meledak terbang. Kakak, seru King Hong. Dia buru-buru berjalan ke sisi Manzi dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Manzi menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memandangi para penjaga dengan baju besi perak yang berjalan ke arah mereka. Dia berkata dalam hatinya, sial. Pikirannya bekerja dengan cepat. Dia siap memikirkan sesuatu, tetapi mereka sudah tiba di depannya. Komandan Huang melirik pria parubaya yang menggoda King Hong sebelumnya, dan kemudian dia melirik Manzi sebelum dia berkata dengan ekspresi tanpa emosi, kamu benar-benar berani menyebabkan masalah di ibu kota kekaisaran. Tangkap mereka semua, pelanggar akan dipenggal di tempat. Petik 2. Masalah. Manzi berjalan ke depan dan hendak menjelaskan sesuatu. Namun,
Tepat pada saat ini, sesosok melintas, dan kemudian seteguk darah menyembur dari mulut Manzi sementara sosoknya meledak terbang. "Kakak!" seru King Hong, dan kemudian dia buru-buru berlari ke sisi Manzi dan membantunya berdiri. Ketika dia melihat perut Manzi yang telah tergencet parah, tubuh King Hong langsung bergetar karena dantian Manzi telah hancur. Ketika Xiao Hei memperhatikan dantian Manzi yang hancur, sosoknya melintas, dan dia menusuk belati di tangannya ke arah Xiu Yan yang baru saja menyerang Manzi. Bang! Ledakan teredam terdengar, dan kemudian Xiao Hei diledakkan terbang. Demikian pula, dantiannya telah hancur juga. Xiu Yan melirik mereka dengan jijik dan berkata, betapa lemahnya. King Hong berdiri perlahan, berbalik untuk melihat Xiu Yan, dan kemudian mengepalkan tangannya erat-erat saat dia mengatakan satu kata, kenapa? Dia tidak bodoh. Para penjaga ini secara langsung meluncurkan serangan mematikan terhadap mereka setelah tiba di sini. Ditambah dengan penampilan tiba-tiba pria parubaya itu dari sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah plot yang menargetkan mereka bertiga. Namun, dia tidak dapat mencari tahu mengapa pengawal kekaisaran ini akan bergerak melawan mereka bertiga. Kenapa? Mata Xiu Yan menyipit saat dia berkata, aku ingin bertanya kalian bertiga mengapa kamu membunuh adikku juga. Saya Xiu Yan, dan Xiu Yuan adalah adik lelaki saya. Kamu ingat sekarang, kan? Petik 2. Jadi itu alasannya. Qin Hong tersenyum sedih. Meskipun Xiu Yuan tidak terbunuh oleh mereka bertiga, apakah itu berbeda? Pada saat itu, Yang Ye telah membunuh Xiu Yuan demi mereka, dan dapat dikatakan bahwa kematian Xiu Yuan terkait erat dengan mereka. Dia benar-benar dibunuh oleh kalian bertiga. Ketika dia melihat ekspresi King Hong, ekspresi Xiu Yan menjadi ganas, dan dia berkata, aku tidak akan bertanya mengapa kamu melakukannya karena tidak ada artinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian bertiga. Saya akan menjual keduanya ke Courtyard of Joy untuk melayani di sana. Sedangkan untuk Anda, saya awalnya bermaksud melakukan hal yang sama. Namun, saya sudah kembali pada keputusan saya sekarang. Saya telah memutuskan untuk bermain dengan Anda sampai saya bosan sebelum menjual Anda. Apa pendapatmu tentang itu? Jangan buang waktu. Sementara itu, Komandan Huang mengerutkan kening dan berbicara dari samping. Jika itu pada waktu biasa, bahkan dia tidak akan berani membantu Xiu Yan berurusan dengan 3 tentara bayaran ini. Lagi pula, hukum kekaisaran Grand Qin tidak hanya ada di sana untuk pertunjukan. Jika kebenaran terungkap, maka dia akan selesai. Namun, itu bukan periode waktu yang normal sekarang. Para penjaga memiliki bentuk otoritas tambahan sekarang, dan itu adalah otoritas untuk membunuh terlebih dahulu dan melaporkannya nanti. Selama mereka berurusan dengan 3 tentara bayaran ini, lalu siapa yang akan peduli dengan kehidupan rendahan dari 3 tentara bayaran ini ketika tidak ada pendengaran lagi? Xiu Yan mengungkapkan senyum biadab sebelum dia berkata, izinkan aku melumpuhkanmu dulu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan kaki kanannya melesat ke arah perut King Hong. King Hong tidak melawan, dan dia tidak bisa menolak juga. Seorang ahli rilem raja bukan eksistensi yang bisa ia tahan dengan kultivasinya saat ini. Namun, dia sedikit enggan di hatinya. Ada 2 hal yang dia tidak mau. Yang pertama adalah bahwa dia tidak mau mati begitu saja, dan yang kedua adalah dia tidak mau tidak bisa melihat Yang Ye sebelum dia meninggal. Manzi mengatakan kepadanya bahwa waktu akan memungkinkannya untuk perlahan-lahan melupakan Yang Ye. Namun, selama bulan-bulan ini bahwa mereka telah berpisah dari Yang Ye, bukan saja dia tidak perlahan-lahan melupakan Yang Ye, perasaan yang dia miliki untuk Yang Ye telah tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Ada banyak kesempatan dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia menyukai Yang Ye, tetapi dia tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Terkadang, memiliki perasaan terhadap seseorang tidak memerlukan alasan, bukan? Namun, semuanya akan berakhir karena dia merasakan aura yang mengesankan dari ahli Raja Rilem. Bab 165-165. Tepat ketika kaki Xiu Yan kurang dari 1. Berjarak 5 meter dari King Hong, seruan nyaring pedang datang dari pintu masuk ke kota, dan kemudian seuntai pedang emas ki bersiul tajam di udara saat itu menyerang ke arah punggung Xiu Yan. Pedang emas ki cepat seperti sambaran petir, dan itu menyebabkan ekspresi Xiu Yan berubah dengan keras. Tendangannya masih bisa menghancurkan dantian King Hong, tetapi pada saat yang sama, dia akan dipukul di belakang oleh untaian pedang ki. Dia secara alami tidak mau mengorbankan dirinya untuk menghancurkan wanita ini yang berdiri di depannya karena wanita ini hanya di alam mortal, jadi itu tidak layak. Xiu Yan menarik kakinya, dan segera setelah menghantam tanah, dia mengandalkan pasukan lawan untuk bergerak 3 meter ke samping. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan. Dia ingin melihat persis siapa yang berani bergerak melawan penjaga kerajaan Grand Qin. Bukan hanya Xiu Yan, semua orang di sini melihat ke arah kota juga karena mereka ingin melihat dengan tepat siapa yang berani menyerang pengawal kekaisaran Grand Qin. Menyerang pengawal kerajaan adalah bentuk provokasi terhadap kekaisaran Grand Qin, dan bahkan seorang murid sekolah asal tidak akan berani bertindak dengan cara ini. Wajah Komandan Huang tenggelam ketika helai pedang emas ki muncul, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan semua penjaga di belakangnya menarik tombak mereka dan bersiap untuk bertempur.
Karena orang ini berani menyerang pengawal kekaisaran di dalam kekaisaran Grand Qin, maka orang ini entah idiot luar biasa atau sangat kuat. Jika itu yang terakhir, maka Komandan Huang tidak punya pilihan selain mendekati situasi dengan hati-hati. Di bawah tatapan semua orang, sosok Yang Ye muncul. Dia mengabaikan tatapan mereka dan berjalan cepat ke sisi King Hong dan melirik Xiao Hei dan Manzi yang jatuh pingsan. Setelah itu, dia menatap King Hong yang wajahnya pucat dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya terlambat." King Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian jatuh ke tangan Yang Ye, dan dia memeluknya dengan erat dalam keheningan. "Kamu adalah murid dari Sekte Pedang." Tepat pada saat ini, Xiu Yan berbicara dengan suara rendah. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye mendorong King Hong pergi dengan ringan, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyeka butiran kristal air mata di wajahnya sebelum dia berkata, "Perhatikan saat aku mencari keadilan untuk kalian semua." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan menginjak kaki kanannya di tanah, dan sosoknya menyerang dengan eksplosif terhadap Xiu Yan. Pada saat yang sama, energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak ke kakinya, dan Gale Steps dan Gale Shoes diaktifkan secara bersamaan. Pada saat ini, Yang Ye telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan selain beberapa orang di sekitarnya, yang lain sama sekali tidak dapat menangkap pandangannya. Yang Ye tidak bertanya apa yang terjadi karena itu tidak ada artinya. Dia tidak bertanya siapa yang benar atau salah karena itu tidak penting. Dia, Yang Ye, berdiri di sisi orang yang dicintainya dan bukan alasan. Semua orang di sekitarnya tertegun ketika Yang Ye tiba-tiba melancarkan serangan. Tuhanku, mereka adalah pengawal kekaisaran dari Grand Qin Empire. Sejak kapan para murid dari Sekte Pedang tidak menganggap kekaisaran Grand Qin dengan serius? Xiu Yan tertegun juga. Dia tidak pernah menduga bahwa murid Sword Sect ini benar-benar akan meluncurkan serangan begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Setelah pulih dari keterkejutannya, Xiu Yan jengkel sekali. Jika Yang Ye adalah murid dari sekolah asal, maka mungkin dia akan merasa sedikit takut, tetapi karena Yang Ye adalah murid dari Sekte Pedang dan telah meluncurkan serangan pertama, maka tidak ada alasan baginya untuk menahan atau menunjukkan belas kasihan. Seorang alam pertama surga kecil yang berani-berani menyerang saya. Apakah dia lelah hidup? Dalam waktu singkat, ekspresi Xiu Yan menjadi khusyuk karena kecepatan alam surga pertama ini benar-benar terlalu cepat, dan itu cepat sampai pada titik dia tidak punya pilihan selain takut akan hal itu. Tepat ketika Xiu Yan berada 6 meter jauhnya, mata Yang Ye sedikit menyipit sementara tangan kanannya bergerak. Dia menamparkan jimat strider di tubuhnya, dan kemudian kecepatannya tiba-tiba mengalami peningkatan yang eksplosif, yang memungkinkannya untuk tiba di depan Xiu Yan. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan menebas dengan cepat ke arah Xiu Yan. Cahaya valet menyala ketika valet spirit ditarik, dan kilat valet disertai dengan lolongan pedang yang melesat ke langit. Su Qingxi yang baru saja kembali ke kamarnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian pergelangan tangannya terbalik. Pedang hijau muncul di tangannya, dan itu bergetar hebat pada saat ini. Valet spirit, sepertinya kamu sangat puas dengan tuanmu saat ini. Bahkan kegelapan hijau bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraanmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Qingxi melintas, dan dia menghilang di kamarnya. Di pintu masuk ke kota, Yang Ye terkejut dengan perubahan tiba-tiba dan tak terduga dalam roh valet. Dia tidak pernah menggunakan pedang ini sejak Su Qingxi memberikannya padanya, jadi dia sangat bingung dengan reaksi valet spirit. Yang Ye bingung, padahal, lawannya, Xiu Yan, ketakutan dan takjub. Dia sudah sangat terkejut ketika kecepatan Yang Ye tiba-tiba meningkat, dan ketika Yang Ye menghunus pedangnya dan menebas, kecepatan dan kekuatannya mengejutkan Xiu Yan. Tidak pernah dia membayangkan bahwa surga First Realm Profounder bisa memiliki kecepatan yang mengerikan dan dapat melakukan teknik pedang yang mengerikan seperti itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya juga tidak punya waktu untuk mundur. Gumpalan ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia mengangkat lengan kirinya untuk memblokir serangan Yang Ye. Dia ingin menggunakan sesuatu yang lain untuk memblokir serangan itu, tetapi itu tidak bisa membantu. Dia tidak punya apa-apa lagi, karena dia telah meremehkan lawannya sejak awal dan tidak menarik harta kegelapannya. Di sisi lain, hanya 2 napas waktu telah berlalu sejak Yang Ye menyerang ke titik ia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. 2 napas waktu sama sekali tidak cukup baginya untuk bereaksi dan menarik harta kegelapannya, jadi dia hanya bisa memilih untuk memblokir serangan dengan lengannya. Ketika itu adalah pilihan antara kepala dan lengannya, dia dengan tegas memilih untuk mempertahankan kepalanya. Selain itu, ia menyimpan sedikit harapan di dalam hatinya. Dia berharap pedang Yang Ye tidak akan bisa membahayakan lengannya. Setelah semua, tubuh fisik seorang ahli rilem raja setara dengan tubuh Dark Beast peringkat ke-9. Valet Spirit memotong lengan Xiu Yan tanpa menemui perlawanan sama sekali, dan itu menghancurkan jejak harapan di hati Xiu Yan. Saat teriakan melengking keluar dari bibirnya, lengannya terbang ke udara juga, dan kemudian seuntai darah segar disemprotkan seperti air mancur dari apa yang tersisa dari lengan Xiu Yan. Adegan ini agak luar biasa dan berdarah. Setelah memotong lengan Xiu Yan dengan satu serangan pedang, Yang Ye tidak berhenti.
Dengan putaran pergelangan tangannya, dia meluncurkan tebasan diagonal ke atas dengan Valet Spirit. Jika serangan ini menghantam, maka tubuh bagian atas Xiu Yan akan terbelah dari tubuh bagian bawahnya. Xiu Yan ngeri, dan dia praktis menggunakan tangan kanannya untuk memblokir serangan ini. Mendesis. Lengan lain terbang ke udara sementara darah segar disemprotkan ke tanah. Pergelangan tangan Yang Ye berputar sekali lagi saat dia akan meluncurkan serangan lain dengan pedangnya. Namun, tepat pada saat ini, tombak perak menghantam punggung Yang Ye dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Ye tidak berani ceroboh. Dia berbalik dan dengan paksa menebas pedangnya pada tombak perak. Dentang. Suara tabrakan logam yang jelas dan menggema terdengar, dan kemudian Valet Spirit dan tombak perak berpisah. Kelopak mata Komandan Huang berkedut ketika dia melihat celah pada tombak perak. Tombaknya ini adalah harta karun kegelapan tingkat tinggi bermutu tinggi, namun sebagian darinya benar-benar telah dipotong oleh serangan Yang Ye. Ketika dia berpikir ke sini, Komandan Huang melirik Valet Spirit di tangan Yang Ye, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah. Pedang kelas bumi, kamu adalah murid SWOT Sekte yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Petik 2. Iya, Yang Ye menatap Komandan Huang sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak. Dia siap menyerang kapan saja. Sehelai cahaya dingin melintas di mata Komandan Huang, dan dia berkata, karena kamu adalah murid dari Sekte Pedang, maka kamu harus dengan jelas menyadari bahwa itu dilarang untuk bertarung tanpa izin di dalam Imperial Capital. Sekarang, kamu tidak hanya bertarung, tapi orang yang kamu serang juga adalah pengawal kekaisaran Grand Qin Empire-ku. Apa, Sekte Pedang Anda tidak menganggap Grand Qin Empire saya serius sekarang? Jadi, Anda berniat menuntut saya dengan beberapa kejahatan pertama. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, baik, karena Anda ingin berbicara tentang fakta, maka izinkan saya bertanya kepada Anda, kejahatan apa yang dilakukan ketiga teman saya ini yang Anda lakukan sebenarnya melumpuhkan mereka di jalanan. Bagaimanapun, saya kira Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. King Hong, katakan padaku apa yang terjadi tadi. Saat dia berbicara, dia memandang King Hong. King Hong mengambil napas dalam-dalam dan menggambarkan semua yang terjadi sebelumnya. Wajah Yang Ye tenggelam ketika dia selesai mendengarkannya, dan kemudian dia menatap Komandan Huang dan berkata, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu tidak mendengar saya mengatakan bahwa mereka berperang di ibu kota kekaisaran? Komandan Huang berkata dengan suara yang dalam. Jika Yang Ye hanya seorang profounder biasa, maka dia secara alami tidak akan membuang-buang napas pada Yang Ye. Namun, Yang Ye adalah murid pedang sekte. Meskipun pedang sekte sedang menurun, itu adalah salah satu dari 6 kekuatan besar di setiap tingkat, dan itu bukan eksistensi yang bisa menyinggung. Jadi, dia harus berada di kanan dulu. Siapa yang ingin kamu tipu dengan skema yang jelas? Yang Ye berkata dengan suara dingin, apakah kamu pikir semua orang bodoh seperti kamu? Betapa lancang. Komandan Huang marah ketika Yang Ye mengutuknya di sini di jalan-jalan, dan dia segera berhenti membuang napas pada Yang Ye. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, ambil mereka. Saya ingin mereka mati, tidak hidup. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa dia akan membunuh pria dan wanita ini di jalanan, terlepas dari apakah dia akan menyinggung pedang sekte atau tidak. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, seperti yang diharapkan, hanya kekuatan yang menjadi faktor penentu. Benar, kamu bilang kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Saat dia berbicara, Yang Ye membuat gerakan melempar dengan tangan kanannya, dan sebuah lencana terbang ke arah Komandan Huang. Ketika dia melihat lencana ini, ekspresi Komandan Huang langsung menjadi berwarna-warni, dan kemudian tangannya mulai bergetar. Bab 166. Saat dia menatap lencana di tangannya, ekspresi Komandan Huang sangat tidak sedap dipandang. Pada saat ini, isi perutnya berwarna hijau dengan penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang berdiri di depannya ini sebenarnya adalah Master Talisman, Master Talisman. Belum lagi komandan kecil seperti dia, bahkan kepala penjaga tidak mampu menyinggung guru jimat. Komandan Huang memaksakan senyum ke wajahnya dan memberikan lencana itu kembali kepada Yang Ye dengan hormat, dan kemudian dia berkata, adik, ini adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Petik 2. Ketika mereka melihat Komandan Huang bertindak dengan rendah hati dan penuh hormat, tatapan semua orang di sekitarnya menembak Yang Ye telah berubah. Seseorang yang berani menyebabkan masalah dan melumpuhkan pengawal kekaisaran dari Grand Qin Empire di ibu kota kekaisaran itu kuat atau idiot. Tidak ada keraguan bahwa Yang Ye adalah yang pertama. Kesalahpahaman. Yang Ye tersenyum dingin dan diejek. Apa, Anda berniat berunding dengan saya sekarang? Tapi saya sangat menyesal, saya tidak ingin melakukan itu sekarang. Saya ingin melihat kepala pengawal. Petik 2. Saudara Yang. Komandan Huang tersenyum pahit dan berkata, hal ini adalah ide Xiu Yan. Dia sudah direduksi menjadi keadaan seperti itu, jadi bagaimana kalau kita meninggalkan masalah seperti itu? Baik. Keadaan ini, Yang Ye berjalan perlahan ke Xiu Yan yang hanya setengah sadar, dan dia tidak ragu untuk mengangkat kakinya dan menendang perut Xiu Yan.
Bang! Rintihan tertahan bergema saat tubuh Xiu Yan meledak terbang. Di udara, Xiu Yan membuka matanya lebar-lebar, dan mereka dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan teror. Tatapan bahwa penonton di sekitarnya menembak Xiu Yan telah berubah menjadi kasihan. Ini adalah karma instan. Xiu Yan telah melumpuhkan para dantian dari orang lain sebelumnya, dan sekarang gilirannya. Seutas sinar dingin melintas di mata Komandan Huang. Tindakan Yang Ye melumpuhkan Xiu Yan di depan matanya sama dengan tidak menghormatinya. Namun, ketika dia memikirkan identitas Yang Ye, Komandan Huang hanya bisa menekan amarah di hatinya. Tidak hanya itu, dia bahkan harus dengan paksa memeras seulas senyum yang cemerlang. Setelah dia melumpuhkan Xiu Yan, Yang Ye berbalik untuk melihat Komandan Huang dan berkata, "Di mana pria parubaya yang berbicara dengan tidak hormat kepada teman saya sekarang? Jangan bilang kamu tidak tahu di mana dia." Petik 2. Yang Ye secara alami tidak akan membiarkan masalah seperti itu. Dialah yang membunuh Xiu Yuan pada waktu itu, sehingga Manzi dan Xiao Hei dapat dikatakan menderita karena dia. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak membalas mereka? Senyum di wajah Komandan Huang membeku karena pria muda di depannya menolak untuk membiarkan masalah ini beristirahat. Karena seperti ini, maka tidak ada alasan bagi saya untuk terus bertindak rendah hati. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresinya segera memulihkan ketenangannya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak Yang, meskipun kau seorang master talisman, kau tidak memiliki otoritas untuk membunuh di jalan-jalan di ibu kota kekaisaran. Adapun teman-teman Anda, ini adalah bisnis Grand Qin Empire saya, dan itu bukan di bawah yurisdiksi asosiasi master jimat Anda. Bagaimana jika saya bersikeras?" Mata Yang Ye menyipit. Karena Komandan Huang bermaksud untuk melepaskan semua kepura-puraan, Yang Ye merasa bahwa itu tidak mungkin lebih baik. Karena bagaimanapun, dia tidak bermaksud membiarkan Komandan Huang pergi. Komandan Huang tertawa dingin. Dia tidak menjawab Yang Ye, dan dia berbalik untuk melihat penjaga di belakangnya dan berteriak, "Bawa Xiu Yan kembali. Selain itu, ambil 2 tentara bayaran dan wanita itu juga." Petik 2. Selama wanita dan kedua pria itu ditangani, maka tidak akan ada bukti di tangan Yang Ye. Pada saat itu, apa yang bisa Yang Ye lakukan bahkan jika Yang Ye adalah master jimat? Mata Yang Ye sedikit menyipit. Tepat pada saat ini, King Hong menarik lengan Yang Ye dan berkata, "Sudah cukup." Petik 2. Meskipun King Hong berharap tidak lebih dari membunuh pengawal kekaisaran yang berdiri di depannya, dia tahu bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Itu masih mustahil bahkan jika Yang Ye adalah master talisman. Karena kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan Yang Ye terseret juga. Jadi, dia menerima nasibnya. Meskipun dia tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Kekuatannya lemah, dan statusnya rendah, jadi dia hanya bisa dipermalukan dan diintimidasi oleh belas kasihan orang lain. Cukup, Yang Ye tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu tahu konsekuensi dari pergi bersamanya? Selain itu, bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini pergi? Pada akhirnya, kalian semua terlibat karena aku, jadi aku tidak bisa membiarkan masalah ini pergi." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tersenyum saat dia berbalik dan menghunus pedangnya. 3 helai pedang emas menembak ke arah 3 penjaga yang berjalan menuju King Hong. Semua orang di sekitarnya terkesiap saat melihat Yang Ye menyerang lagi. Dia benar-benar tidak menghormati kekaisaran Grand Qin sama sekali, dan dia secara terbuka memprovokasi kekaisaran di ibu kota kekaisaran. Komandan Huang tertawa dingin ketika melihat Yang Ye menyerang lagi. Ini persis hasil yang dia harapkan. Sekarang, dia bahkan bisa membunuh Yang Ye di tempat karena hukum kekaisaran tidak mentolerir provokasi. 3 penjaga tertangkap lengah, dan dada mereka ditusuk oleh 3 untaian pedang emas Qi, menyebabkan mereka binasa di tempat. Sungguh berani. Komandan Huang berteriak marah ketika dia melihat bawahannya benar-benar telah dibunuh oleh satu serangan pedang Yang Ye, dan kemudian dia membalik pergelangan tangannya, menyebabkan tombak perak di tangannya berubah menjadi sinar cahaya perak yang menembak Yang Ye. Tombak perak itu sangat cepat, dan semua orang di sekitarnya sama sekali tidak dapat melihatnya. Mereka hanya bisa melihat seutas cahaya dingin dan mendengar peluit tajam saat merobek udara. Serangan seorang ahli rilem raja hanya itu menakutkan. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yang Ye, dan kemudian dia tiba-tiba melakukan tebasan yang menurun. Bang! Tombak itu langsung meledak terbang, dan kecepatannya tidak kalah dengan kecepatannya dari sebelumnya. Kelopak mata Komandan Huang berkedut. Kekuatan murid dari Sekte Pedang ini tidak sederhana sama sekali. Tepat ketika dia akan menyerang lagi, murid-muridnya tiba-tiba mengerut karena murid dari Sword Sect benar-benar telah tiba di depannya. Pada saat yang sama, perasaan bahaya yang ekstrim langsung menyapu dari lubuk hati Komandan Huang. Komandan Huang tercengang di dalam hatinya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir juga tidak berani ceroboh, dan dia memutar tombaknya dan menahannya di depan dirinya sendiri. Bang! Untaian kekuatan besar datang dari tombak perak. Komandan tangan kanan Huang menjadi mati rasa, dan kakinya terseret di tanah saat ia mundur dengan eksplosif. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia tidak dapat mencapai sukses dengan satu serangan.
Mogok reaktif saya saat ini sedikit tidak cukup untuk berurusan dengan beberapa ahli rilem raja. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sosoknya melintas ketika dia menuju Komandan Huang lagi. Karena mereka masuk ke pertempuran, maka dia pasti harus melakukan pukulan mematikan. Selain itu, kebetulan saja memberinya kesempatan untuk mengalami kekuatan para ahli Raja Rilem. Lagi pula, semua jenius mengerikan yang berpartisipasi dalam Ascension Rankers adalah eksistensi yang bisa melawan ahli Rilem Raja. Mengenai konsekuensinya, dia tidak memikirkannya. Dengan dukungan kuat dari Asosiasi Master Talisman, akankah dia harus takut hanya seorang komandan dari pengawal kerajaan? Tentu saja, semua ini karena dia berada di sebelah kanan. Selama dia berada di kanan, maka dia tidak takut bahkan jika masalah ini semakin meningkat untuk ditangani oleh kaisar sendiri. Orang bisa mengabaikan benar atau salah dan mengabaikan hukum di tempat lain, tetapi tidak di ibu kota kekaisaran. Bab 167-167. Gumpalan niat membunuh melintas di mata Komandan Huang ketika dia melihat Yang Ye benar-benar telah menyerang sekali lagi. Dengan putaran pergelangan tangannya, tombak perak itu melesat seperti sambaran petir. Kali ini, dia tidak menahan diri, dan dia tidak berani melakukannya juga. Dia sedikit meremehkan murid sekte pedang ini sekarang, tapi tabrakan ini membuatnya menyadari bahwa jika dia terus meremehkan anak ini, maka dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Sehelai cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tombak perak ketika meninggalkan tangan Komandan Huang. Pada saat yang sama, gambar tombak yang tak terhitung menembak dengan eksplosif dari dalam tombak perak, dan mereka menyelimuti Yang Ye seperti hujan. Ada terlalu banyak gambar tombak, dan itu menyilaukan mata, menyebabkan orang lain tidak dapat menentukan posisi yang tepat dari tombak perak. Serangan yang mengerikan itu menyebabkan hati semua penonton dipenuhi dengan kengerian, dan mereka buru-buru mundur karena mereka sangat takut dipengaruhi oleh pertempuran. Mata Yang Ye sedikit tertutup. Ketika gambar tombak kurang dari 1,5 meter darinya, dia tiba-tiba membuka matanya, menghunus pedangnya, dan menikamnya. Dentang. Suara tabrakan logam yang jernih dan merdu terdengar di sekitarnya. Pada saat berikutnya, gambar tombak tersebar untuk mengungkapkan tombak yang sebenarnya, dan ujung pedang Yang Ye telah menyerang ke ujung tombak perak. Komandan hati Huang bergetar. Teknik Illusory Spear-nya adalah teknik peringkat mendalam bermutu tinggi. Selain itu, ketika dieksekusi olehnya, bahkan beberapa Raja Rilem Profounders mungkin tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya dari tombaknya. Namun, pemuda yang berdiri di depannya ini benar-benar mencapai itu, dan pemuda itu telah melakukannya dengan santai dan mudah. Kali ini, dia benar-benar berhenti meremehkan Yang Ye, dan dia menganggap pemuda itu di depannya sebagai lawan sejati. Yang Ye dapat dianggap telah mengalami manfaat dari memiliki hati pedang yang tercerahkan. Ketika Komandan Huang mengeksekusi teknik itu sebelumnya, dia tidak sengaja mencari kelemahan dalam teknik itu, namun kelemahan di dalamnya secara alami muncul di pikirannya. Terlebih lagi, serangan pedang yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang secara praktis dia lakukan dengan insting. Bagaimanapun, sejak Komandan Huang mengeksekusi teknik itu hingga saat ia menemukan kekurangannya dan menusuk dengan pedangnya, rangkaian tindakan ini tampaknya dilakukan secara naluriah. Di masa lalu, dia acuh tak acuh ketika Penatuamu mengatakan satu serangan pedang bisa mengatasi semua teknik. Sekarang, dia benar-benar mengerti betapa bermanfaat dan menakutkan jantung pedang yang tercerahkan itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan semua ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Komandan Huang, dan kemudian dia tidak membuang napas sama sekali sebelum menginjak kaki kanannya di tanah dan menyerang dengan eksplosif. Dia bertekad untuk membunuh orang ini hari ini. Pada saat ini, semakin banyak orang telah tiba di pintu masuk kota. Bukan hanya para profesor yang telah tiba, dan ada juga pengawal kerajaan lainnya. Setelah mereka mengetahui bahwa orang yang melawan Komandan Huang adalah Master Jimat, mereka semua dengan bijaksana memilih untuk menonton dari sela-sela dan tidak membantu. Benar-benar lelucon. Seorang Master Jimat bukanlah seseorang yang mereka mampu untuk menyinggung. Cek, tek, pria muda dengan pedang ini adalah murid dari Sekte Pedang, kan? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar mampu melawan ahli Rilem Raja dengan setara. Sekte Pedang benar-benar layak menjadi salah satu dari 6 kekuatan besar. Meskipun secara bertahap menuruni lereng dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid pelataran dalamnya sangat mengerikan. Petik 2. Kekuatannya luar biasa, tapi melawan pengawal kekaisaran Grand Qin Empire di Imperial City sedikit tidak bijaksana. Meskipun Sekte Pedang adalah salah satu dari 6 kekuatan besar, itu tidak tangguh sejauh mengabaikan Grand Qin Empire. Jika ahli spirit Rilem dari kekaisaran khawatir dengan keributan di sini, maka dia akan berada dalam masalah. Petik 2. Masalah apa? Pria muda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya kira dia salah satu murid yang dikirim pedang sekte untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Apakah Anda pikir Sekte Pedang akan membiarkan Kekaisaran Grand Qin menghukumnya? Meskipun Kekaisaran memerintah Kekaisaran dengan hukum dan menekankan bahwa setiap orang setara di hadapan hukum, dapatkah itu benar-benar mencapai itu? Baiklah. Jangan terbawa suasana. Mari kita saksikan pertempuran dengan benar.
Pertempuran antara para ahli dari alam surga pertama dan Rilem Raja jarang terlihat, dan itu bahkan lebih menarik daripada pilar pengukuran. Petik 2. Setelah beberapa tabrakan dengan Komandan Huang, Yang Ye memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatan Komandan Huang. Jika dia menggunakan SWOT Inten, maka dia yakin akan kemampuannya untuk memusnahkan Komandan Huang. Namun, dia tidak melakukannya karena itu adalah kartu asnya, dan itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk para jenius mengerikan selama kompetisi. Meskipun dia tidak bisa menggunakan inten pedangnya, Yang Ye masih yakin dengan kemampuannya untuk memusnahkan Komandan Huang, dan itu hanya akan menghabiskan sedikit waktu. Pada saat ini, keterkejutan Panglima Huang bertambah saat pertempuran berlanjut. Sampai saat ini dalam pertempuran dengan Yang Ye, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan pemuda ini dari Sekte Pedang. Tidak peduli teknik apa yang dia lakukan, pemuda itu sebenarnya bisa langsung menemukan kekurangan dari teknik itu, dan itu telah menyebabkan dia hampir mengalami cedera berat pada banyak kesempatan. Jika dia tidak mengambil keuntungan dalam bentuk budidaya atasannya, maka dia mungkin akan menjadi mayat sekarang. Jika dia tahu bahwa 3 tentara bayaran memiliki seorang teman yang adalah Master Talisman, dan Master Talisman ini adalah salah satu yang memiliki kekuatan yang hebat, maka dia tidak akan membantu Xiu Yan berurusan dengan kelompok 3 King, tidak peduli apa. Bang! Pedang dan tombak bertabrakan, menyebabkan percikan menyemprot ke arah sekitarnya sementara mereka berdua berpisah. Saat ia bergerak mundur, Yang Ye menekan jari-jari di telapak tangan kirinya bersama-sama sebelum menggunakannya untuk melakukan gerakan menyapu menuju Komandan Huang. Untaian pedang emas bersiul tajam saat memotong udara dan melonjak dengan keras. Pada saat yang sama, energinya yang mendalam melonjak ke sepatu Gale, dan sosoknya melintas. Dia meninggalkan bayangan tipis di belakang ketika dia tiba di depan Komandan Huang, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas. Kali ini, Yang Ye tidak menahan diri. Dengan dorongan dari energi emasnya yang mendalam dan kekuatan fisik yang dimilikinya, pedang roh valet di tangannya mengiris bersih-bersih ruang sebelum itu dan siulan tajam bergema saat mengiris udara juga. Ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang meletus dari serangan ini, Komandan Huang sangat terkejut. Energi mendalam di dalam tubuhnya melonjak tajam ke tombak perak, menyebabkannya tiba-tiba meletus dengan cahaya perak yang menyilaukan sampai ke titik ekstrim. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut semua orang di sekitarnya, dia menikamnya ke arah serangan pedang Yang Ye yang mengejutkan. Bang! Ujung pedang dan tombak bertabrakan, menyebabkan gelombang udara meletus dari titik tabrakan. Selain itu, tanah tempat mereka berdiri langsung terbelah, dan retakan yang setebal lengan menyapu dengan cepat ke sekeliling. Dengan putaran pergelangan tangannya, pedangnya bergerak melewati tombak perak dan menusuk langsung ke dada Komandan Huang.